billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna mawasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Amin. Kumaha daraman? Alhamdulillah sehat semua ya, insyaallah lahir batin tidak kurang apa. Saudara kita di Gaza, di Palestina, di samping kebahagiaan Ramadan mewarnai dalam wajah-wajah mereka, tapi kemana berteduh? Ya. Jangan tempat teduh, mencari air bersih, makanan cukup. Ya kalau untuk diri sendiri seorang ayah atau ibu, ini harus menanggung kewajiban anak. Sementara bantuan sekarang diblokir oleh Israel. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Dengan target akan diusir. Kita aja di Antapani diusir pergi ke Arcamani aja. Sudah mikir-mikir. Ya kan? Di sana rumahnya siapa? Tempatnya di mana? Bagaimana ke belakangnya, mandinya kumaha. Ini dipindah dari Gaza, Palestina ke Yordan, ke Mesir. Sudah gak kebayang lah. Apapun ya kompensasinya, mudah-mudahan tetap Hamas tetap berjuang, termasuk Presiden Mesir, termasuk Raja Jordania tetap komitmen harus membela Gaza. Jangan sampai diotak-atik dengan kompensasi macam-macam akhirnya menerima. Kita sepakat itu ya. Ya lebih baik mati ya, dalam perjuangan daripada ya hidup dalam tekanan. Nah, itulah, dan karakter orang Palestina, orang Gaza sana memang jihad itu sebuah cita-cita. Ya, untuk Indonesia rasanya nggak kelas, bukan level, ya. Sebesar apapun event dalam kegiatan Indonesia selalu bermasalah. Andai kata Indonesia ditunjuk oleh pemerintahan Saudi untuk menangani tentang Jamarot saja, kacau. Jamarot, ya, jumroh. Bagian panitia penanganan jumroh, kacau. Atau penanganan sistem penerimaan tamu untuk masuk hotel. Di sana kan manual ya, manual untuk masuk hotel. Masih nunggu berapa daftar manifest, ditanya lagi berapa. Kadang kalau kita kebiasaan di Indonesia seperti kok begini, datang kita belum terdaftar sepertinya, masih ditanya lagi. Masuk kamar berapa orang, ditanya lagi. Andai kata tangan Indonesia beres, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya, oke deh, ya.
Makanya kita setiap saat, bukan hanya subuh saja ya, zuhur kita berkesempatan doa. Ini menjadi salah satu bukti kita itu ikut berjuang. Gak bisa dengan finansial, gak bisa dengan tenaga, gak bisa dengan pikiran, minimal kita dengan doa. Itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah ya. Ketika saudara kita disakitin dan tersakiti, kok kita diem saja. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Doa, ya doa. Saya masih teringat ya ketemu Imam Besar Syekh Yusuf di Palestina saat itu, jadi Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan dari negeri jauh, luar biasa, kemari jauh, melintasi sekian mil. Ya, ingat suatu saat, masih ingat saya, diterima di ruang kerja beliau. Ya, tuan-tuan, andai kata suatu saat nanti kami harus bergeseran dengan Zionis Yahudi, maka tuan-tuan gak usah kesini, malah merepotkan. Kemarin kan semangat kita kan sono ya, ke Palestina, mau lewat mana? Ya, apa kata Syekh Yusuf? Cukup doa dari negeri jauh, Indonesia. Kami harapkan. Masya Allah. Sekarang hidup Syekh Yusuf berada di lingkaran Masjidil Aqsa dengan menangani beberapa ribu anak yatim. Jadi apalagi sekarang kondisi seperti ini, saat-saat itu aja aman-aman aja, Masjidil Aqsa sudah dikepung ya. Apalagi sekarang ini dikepung, terus dikepung. Jadi kalau ada berita Masjidil Aqsa dikepung, iya terus dikepung. Selama pendudukan Israel masih di sana, tetap dikepung ya, dikepung. Dilucuti masalahnya, tidak ada senjata apa, hanya senjata pentung sekelas satpam yang nangani orang Islam, keamanan Muslim di Masjidil Aqsa cuma sekelas satpam. Sementara di pintu gerbang pojok sana itu tentara serdadu Israel, anak-anak muda dengan perlengkapan pakaiannya dan senjatanya luar biasa. Sementara kita itu pun cuma berapa orang, cuma 4 orang salah ya, itu nangani sekitar Masjidil Aqsa. Sementara tentara setiap pintu 10 orang serdadu Israel dengan senjata lengkap. Jadi sekalian kita berbahagia di sini, bergembira ya, bergembira suasana Ramadan dalam kondisi aman, tentram, damai. Sementara saudara kita bahagia datangnya Ramadan, tapi dalam kondisi ketakutan luar biasa di Gaza ya, di Gaza. Ini hanya kepentingan penguasa saja kok. Sebenarnya rakyat Israel pun juga tidak setuju seperti itu, karena di sana juga banyak orang Islam. Di Tel Aviv ya, agama terbesar itu Yahudi, nomor 2 itu Islam di Tel Aviv ya, yang kedua itu Nasrani. Ya, baik, hari ini sekalian kita sudah berada di tanggal 6 Ramadan ya, perjumpaan agung Syahrul Karim, Syahrul Mubarak, yaitu bulan mulia, bulan yang penuh berkah. Saya awali dengan tazkiyah, yaitu introspeksi diri ya, dengan pertanyaan, apakah kita bergembira saat datangnya Ramadan? Bapak Ibu bahagia, gembira dengan bulan Ramadan ini? Oh enggak semua ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bahagia, gembira dengan bulan suci Ramadan? Yang benar. Puasa sebulan loh. Ninggal ngemil-ngemil ditinggal dulu loh ya. Yang suka ngemil, yang suka ngopi pagi ya ditinggal dulu. Masa bahagia, gembira atau sedih? Tetap gembira ya, gembira. Ada sebuah hadis dalam riwayat kitab Sunan Imam Nasai, disebutkan di sana, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, pastikan Allah akan mengharamkan badannya masuk neraka. Baru modal senang saja Pak Ibu sekalian, belum melakukan puasa, belum ya, baru modal bahagia, senang ya. Nah, yang penting senangnya itu diekspresikan dalam bentuk apa? DKM sebelum Ramadan, bersih-bersih, ngajak warga, ayo bersih-bersih. Nah, kita karena cinta, senang ya, ya pasti kita ikut kan gitu. Selama kita punya waktu, punya tenaga itu. Jadi ekspresi senangnya itu di mana? Ya,
Jadi tidak hanya model ucapan senang, bahagia, gembira, ya. Bapak Ibu mau menantu saja persiapannya 3 bulan sebelumnya sudah siap-siap, ya kan? Ya, apakah itu kegiatan di gedung di sana atau rumah kita sendiri pun juga kita bersih-bersih karena mau menerima besan, kira-kira gitu. Menerima keluarga besarnya besan, ya kita pokok kita tertibkan. Ini adalah tamu agung, perjumpaan agung ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sebelumnya pasti kita sudah mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika kita diundang oleh Pak Gubernur ya tanggal Ahad depan misalnya ya. Sekarang hari apa ini? Hari Rabu, Rabu Kamis, Jumat ya. Pasti sekarang sudah siap-siap juga segalanya ya. Apalagi ada berita Pak Gubernur mau nasi kadeder. Wah, luar biasa. Apakah pantas dan mungkin sekiranya hari Ahad depan kemudian Bapak Ibu mendapat undangan Pak Gubernur di gedung sate sana, lalu pagi-pagi masih bawa sabun, bawa handuk, ya, loh kemana? Mau mandi di sana? Gak mungkin, pasti sudah di rumah, sudah ready, kan gitu. Sudah pasti bersih, sudah pasti siap. Ya, itu gubernur, ya gubernur. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita di bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya rahmah, yang di dalamnya maghfirah. Bulan yang di dalamnya itu minan nar. Pidato Rasulullah itu ya. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu minan nar. Itu pidato Rasulullah di akhir Sya'ban. Mana bulan yang isi di dalamnya adalah turunnya Al-Quran. Ya, kemudian amalan ditingkatkan Allah dari 10 sampai sekian kali. Di mana amalan itu yang wajib akan dilipat gandakan, yang sunnah ditingkatkan menjadi pahala wajib. Aduh luar biasa. Makanya kita jaga, kita siapkan diri kita secara mental dan secara fisik ya untuk selalu amal sunnah-sunnah. Jadi sunnah yang kita lakukan qobliyah badiyah, menjaga wudhu selama bulan Ramadan ya, itu nilainya dilipat gandakan sebagai pahala wajib. Sedangkan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah, yang itu adalah hanya Allah sendiri yang tahu. Nabi menyatakan yang mafhumnya setiap amal anak cucu Adam akan dilipat gandakan 1 sama 10 kali 100, 700 pahala. Tapi ilas siam kecuali puasa. Dinyatakan oleh Nabi, innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang membalas. Luar biasa. Jadi seolah-olah Raqib Atid sekarang ini berhenti, seolah-olah. Karena apa? Amalan Ramadan langsung dihandle langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan puasa itu amalan yang tidak ada orang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau sholat kita, Allah Akbar, kita, oh kelihatan ya. Kelihatan sholatnya kan. Kita mau zakat juga kelihatan, bahkan tercatat. Kita mau berangkat haji juga disaksikan orang banyak. Tetangga kita pun juga ikut mendoakan untuk syukuran. Ya. Sholat, zakat, haji, ya, syahadat pun juga sebagai awal orang masuk Islam juga disaksikan. Belum ada saksi masuk Islam, akhirnya menjadi mu'alaf. Puasa nggak bisa disaksikan kecuali kita dengan Allah. Hari ini, detik ini kita puasa, pulang nanti nggak ada orang tahu kita makan atau minum. Anak-anak kita belajarin untuk puasa, ya kan? Nah, ternyata nggak kuat. Begitu ke masjid, wudhu, di samping wudhu sambil minum, nggak tahu kan kita. Ya sambil apa? Minum ya, nggak tahu. Hanya Allah. Jadi amalan, karena itu pantas Allah nyatakan innahu li wa ana ajzi bih. Ramadan itu milikku, puasa itu milikku, dan aku sendiri yang membalas. Allahu Akbar. Jadi patutlah kita bergembira datangnya bulan Ramadan ini. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani amanah agung pada hari-hari Ramadan ini. Ya bagaimana nanti kita cek. Ya amanah agung ini Pak. Ya amanah agung. Ya, usia kita ini alhamdulillah
diberikan oleh Allah mendapati Ramadan, ya. Padahal usaha itu milik Allah, bukan milik kita. Kita nggak tahu apakah bisa sampai akhir Ramadan. Wallahu alam, ya. Karena usia itu hak prerogatif Allah. Kematian bukanlah tragedi, sekalipun kematian adalah misteri. Kita sebut kematian bukan tragedi karena setiap manusia pasti mencicipi. Pasti, ya, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, mungkin kita sedikit lupa, tapi segeralah ingat bahwa kita akan mati. Nyusul teman-teman kita. Ini tragedi. Tapi kematian bukan tragedi, tapi kematian itu misteri. Di mana misterinya? Datanya tidak pernah kumprung. Datanya nggak pernah kumprung. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal menimpa pada seorang, sedikit pun nggak bisa diundur, sedikit pun tidak bisa diajuin. Kalau masalah sebab, oke. Kenapa mati? Kecelakaan. Kenapa mati? Jantung. Kenapa mati? Bla 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 bla. Itu sebab. Ya. Dan Allah membuat hukum sebab. Tapi yang pasti sebab itu makhluk. Karena itu kita jangan diperkuat pada konteks sebabnya. Tapi mari kita mengarah kepada pencipta sebab. Siapa pencipta sebab itu? Rabbul Asbab. Yaitu Tuhan pencipta sebab. Itu, ya. Ya itu, jadi ini tauhid. Kita lapar, segera makan, menjadikan kita kenyang. Ingat, bukan semata karena kita makan itu kenyang, tapi sejatinya ada itu sebab. Kita dahaga, segera minum. Dengan minum maka hilanglah haus kita. Ingat, hilangnya haus itu bukan karena adanya minum, tapi itu sebab. Yang bisa menghilangkan sejatinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Asbab. Ya, Rabbul Asbab, pencipta sebab. Ya. Mindset kita sudah Sudah terlanjur bahwa yang namanya api itu panas. Sudah terlanjur. Karena memang kenyataan seperti itu. Kalau nggak percaya, kita ambil korek, bara api langsung dipasang, pasti panas. Tapi ini karena mindset kita sudah dipengaruhi suasana alam. Ya. Tapi sejatinya panas dan tidak panas itu adalah hak prerogatif Allah. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar 40 hari 40 malam. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah hai api dingin dan selamat atas pribadi Ibrahim. Terjadi, ya. Bahkan Nabi Ibrahim kedinginan. Kalimat wassalaman, untung ada kalimat wassalaman. Kalau tidak ada kalimat wassalaman, Nabi Ibrahim justru kesakitan, bukan karena panas tapi kedinginan. Bardan, kuni bardan, jadilah hai api bardan. Bardan itu adalah dingin, ya. Lalu dikaitkan dengan kalimat salaman. Dalam studi tafsir ini sebagai penyelamat Ibrahim, ya. Wassalaman, dingin tapi selamat. Karena kenyataannya banyak orang kedinginan menjadikan sakit. Sakit. Di Bandung Utara dan Bandung sini suasana sudah beda. Mungkin pahala yang mulainya juga beda. Kalau sudah seperti ini dinginnya luar biasa di atas sana. Ya, dingin. Nah di sini suasana sudah panas. Oke, jadi inilah apa yang kita lakukan untuk melakukan amanah agung. Amanah agung itu apa? Ya umur kita menggapai kebesaran Ramadan. Maka tadi kita baca doanya, Allahumma salimni li Ramadhana wa salim Ramadhana li wa salimhu minni mutaqabbal. Ya Allah, jadikan keagungan Ramadan milikku dan perpihakkanlah aku untuk Ramadan dan jadikan seluruh amalku diterima. Itu tadi doa dan itu hadis, ya. Kemudian yang kedua, tazkiyah kita. Ramadan bulan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya, seberapa jauh kita mengintai dan meraih maghfirahnya? Yang ketiga, sisi lain amanah perintah ibadah saum adalah mengajarkan kita hidup disiplin. Bagaimana dengan diri kita, keluarga kita selama ini?
saat berkarya ataupun beribadah, baik itu di rumah maupun di kantor. Karena banyak orang alasan karena sebab puasa akhirnya kerja di kantor males-malesan. Itu kan ya. Ya kita boleh sih, boleh untuk lapar, tapi tidak kendor kita untuk bersemangat kan itu. Hanya karena sebab puasa. Mungkin awal-awal iya, tapi kedepannya justru puasa adalah tasihu. Puasa adalah menyehatkan. Baik, mari kita bahas ya. Pertama, kita puasa dalilnya sudah jelas dan ayat ini dibaca hampir setiap malam dan barusan tadi kita baca juga pada sholat ya. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian yaitu berpuasa. Bentuk kalimat kutiba bagian daripada furido atau wujiba ya, tercatat dan dicatat. Dalam bahasa Arab itu ada kataba, itu menulis, kutiba ditulis, tapi makna di sini wujiba ay furido, diwajibkan atau difardukan. Alaikumusiyam, siam itu jamak plural dari kata saum, menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu tidak ada sehari dua hari. Siam itu adalah puasa begitu ya. Kalau saum itu cuma satu hari, saumani 2 hari ya, saumani 2 kali puasa. Tapi Allah menyebut diwajibkan kali itu puasa pada bulan Ramadan. Maka ikuti yaitu petunjuk Rasul dengan hadisnya, oh ternyata sepenuh bulan Ramadan. Masalah apakah 29 hari atau 30 hari itu berdasarkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena ru'yat dan berbukalah karena ru'yat. Ru'yat inilah yang kemudian timbul interpretasi dua sisi, apakah ru'yat bil fi'li atau ru'yat bil hisab. Bil hisab itu dihitung seperti teman-teman di Muhammadiyah jauh sebelumnya sudah dapat dihitung. Jangankan 1 bulan 2 bulan, 10 tahun yang akan datang bisa dihitung sekarang Pak. Ramadan tahun 3000 namanya gitu ya, itu bisa dihitung, itu hisab ya, bisa dihitung. Tapi pemahaman ru'yah itu bil fi'li dengan lapangan. Maaf, sementara dalam konteks ini teman-teman di Persis dengan di NU itu sama. Yaitu kendalinya pemahaman adalah harus ru'yah bil fi'li, bukan hanya bil hisab itu. Tetapi kepentingan antara fi'li di lapangan dan hisab itu sama-sama saling mengisi. Kapan orang bisa bil fi'li harus dihisab dulu. Tetapi kepentingan ibadah ya, adanya ru'yah bil hisab itu belum menjawab akhir sebelum bil fi'li. Nah, gitu sama-sama pentingnya. Ya sama-sama. Ya, nggak mungkin hari ini akan ru'yah untuk mendapatkan kepastian hari raya tahun ini, sekarang ini, ru'yat nggak mungkin. Pasti nanti. Nah, kenapa nanti? Karena kita sudah menghitung. Jadi pentingnya hisab. Tapi kenapa kok harus bil fi'li? Karena Nabi mengatakan wa inhuma alaikum, apabila kalian itu melihatnya ternyata tertutup mendung, tertutup. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi bulan hilal sudah naik tapi tertutup mendung. Bukan bila kalian tidak melihat. Wah, ini kalau tidak melihat hisab aja gitu. Ya, dihitung saja. Ya. Tapi ternyata apabila tertutup mendung maka genapkan yaitu bulan Syaban 30 hari, atau nanti genapkan bulan Ramadan untuk besoknya mengawali Syawal. Ya inilah, karena Indonesia banyak orang pinter, akhirnya nggak bersatu masing-masing memaksakan diri ya, punya prinsip yang sangat kuat masing-masing. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Saya setuju pendapat dari Salafi ya dalam konteks ini. Waduh bagus. Salafi memahami aktual ya, aktual dan up to date ya, Salafi. Ya, artinya harus fi'li lapangan ya. Oke, baik. Terus sekalian Allah muliakan, tujuan puasa tadi itu adalah la'allakum tattaqu. Itu membentuk pribadi yang bertakwa, agar kalian bertakwa, ya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan takwa yang baik? Perlu giat-giat.
Sudahkah hari ini puasa kita itu sudah membentuk pribadi yang bertakwa sebenarnya? Maka ada langkah-langkah. Pertama, manage niat kita ini untuk ibadah. Artinya apa? Puasa kita bukan karena atasan, bukan karena bawahan. Puasa kita bukan karena pertua atau karena menantu. Puasa kita bukan karena tetangga dan lain sebagainya, tetapi karena melakukan ibadah, ya, ibadah. Ya. Bangun dengan niat yang baik. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratu ilad dunya aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Intinya segala perkara amal itu tergantung niat. Bila karena Allah dan Rasulnya, kembali dirinya dapat Allah dan Rasulnya. Bila hijrahnya itu karena harta, dunia atau wanita, maka dia nggak mendapatkan Allah dan tidak mendapatkan Rasulnya, tapi hanya mendapat apa yang diniatkannya. Puasa kita niat karena ibadah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ihtisab. Ihtisab itu mengharap-harap ridho Allah, mengharap pahala, ya, pahala. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa diampuni, Pak. Jadi bulan ini bulan obral pengampunan. Ya. Ya, nanti kita lihat perbandingan. Makin kesini barisnya makin maju atau makin mundur, gitu ya. Sementara di mal-mal makin sesak penuh atau makin kosong. Inilah nanti perbandingannya di mal-mal. Masya Allah. Kalau kita tahu gitu udah jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikutan. Diskon ramai sekali. Sementara kita makin kesini bisa diskon, makin banyak di masjid, makin memperbanyak iktikaf, ya. Itu Nabi di ashril awakhir, 10 hari terakhir Nabi enggak keluar dari masjid. Sampai Nabi itu kalau ingin menyisir rambutnya, Siti Aisyah datang, kepala Nabi dikeluarin dari pintu, ya, tapi badannya Nabi masih di dalam, cuma kepalanya di pintu disisir oleh Sayyidah Aisyah. Mau dipraktekkan nanti? Bapak-bapak itikaf, ibu-ibu datang ke sini bawa sisir, nyisirin. Oke, Allah Akbar. Pentingnya fi ashril awakhir, 10 hari terakhir. Ya, tentunya disesuaikan dengan waktu kita, ya. Barangkali ada kesibukan di luar, ya sesuai aja lah. Frekuensinya kita yang paling tahu. Yang kedua, bagaimana kita bangun kiat? Ya, tidak membaca kisah-kisah para sahabat, ya. Buku. Kita itikaf sambil baca buku nggak apa-apa. Kita itikaf baca Quran, kita itikaf dengan zikir, kita itikaf dengan sholat, kita itikaf termenung di masjid mikirin utang misalnya, nggak apa-apa. Ya Allah, ini mau hari raya Allah, utang masih ada. Ya Allah, bagaimana aku bisa membantu orang tua, saya bisa membantu ponakan-ponakan. Ya Allah, mikirin Pak, nggak apa-apa. Ya, yang penting masuk masjid sudah wudhu. Bahkan adukan permasalahan hidup kita kepada Allah ketika itikaf. Kita adukan. Nabi menggambarkan bagaimana amalan dan faedah itikaf itu bagaikan orang yang datang ke rumah orang menagih utang, dia belum pulang sebelum utangnya disauri. Itu gambaran itikaf. Jadi kita datang ke masjid, kita mengadu kepada Allah dengan segala doa kita, dengan ketulusan hati kita, dan kita sambil menangis terisak-isak, kemudian kita kembali. Maknanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Mau dipraktekkan? Dipraktekkan. Tapi kenyataannya kok enggak, utang saya tetap aja. Bukan gitu ya. Rezeki itu tidak serta-merta berupa uang. Ya, ketenangan hidup itu luar biasa, ya. Ketenangan kita bertetangga ini rezeki semua, Pak. Masjid kita besar, luar biasa bagus. Ini rezeki loh ini bagi warga sini, ya. Ya Allah, ya kita punya masjid seperti ini, pelatarannya luas, bisa berjamaah, makmur masjidnya, persatuannya terjaga, rezeki. Ada sebagian orang yang punya masjid di depan, tapi sholatnya malah keluar dari masjidnya, jauh. Kumaha?
karena ada yang nggak cocok, misalnya gitu ya. Ini rezeki kita luar biasa, untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk golongan ya, untuk kemanfaatan bareng-bareng. Yang Muhammadiyah masuk, yang Persis masuk, yang NU masuk, yang Salafi masuk, yang pokoknya manfaat lah ya, manfaat rahmat itu rahmat, bukan mensekup untuk kepentingan satu golongan. Baca buku meningkatkan kiat-kiat ini ya, baca buku ya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab, baca itu. Saya juga baru mendalami kegiatan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab itu hadirin sekalian masuk Islam. Bayangan bapak-bapak ibu, usia berapa Umar bin Khattab masuk Islam? Menjadi seorang yang gagah, berani, pemberani, bahkan ditakuti oleh orang Arab saat itu. Para sahabat pun takut dengan Umar. Sampai Nabi pun berdoa, karena di Arab itu ada dua Umar yang sama-sama galak ya. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah salah satu di antara dua Umar itu, ya Allah, masuk Islam. Dan mudah-mudahan masuknya salah satu Umar yang galak itu menjadikan kemaslahatan bagi agamamu Islam. Ternyata yang diterima Umar bin Khattab. Ya, Umar Khattab itu bapaknya ya. Permasalahannya, kira-kira usia berapa Umar bin Khattab masuk Islam? Saya juga baca, ternyata di usia 27 tahun. Artinya apa? Umar bin Khattab usia 27 tahun sudah ditakuti oleh bangsa Arab. Nabi saat itu usianya sudah 46 tahun. Abu Bakar usianya 42 tahun. Suatu hari Umar bin Khattab mendengar ada Muhammad mendakwahkan agama yang bukan keyakinan nenek moyangnya Umar bin Khattab. Sebab keyakinan agama Umar bin Khattab itu ya Lata, Uzza, Manata, Tuhan-Tuhan yang sekitar di Ka'bah di Mekah itu ya. Kemudian ada yang Asaf dan Nailah yang berada di Sofa dan Marwah. Dulu itu ada berhala besar di Sofa. Lalu di Marwah itu Nailah. Kemudian antara Sofa dan Marwah yang tempat Bapak Ibu Sa'id itu ratusan arca. Itu sebelum Islam ya. Kemudian ada berhala besar yang ditempel di Ka'bah namanya Lata, Uzza, Manata. 3. Ada yang nyebut 4 Hubla, tapi yang terkenal itu 3 ini ya. Nah ini apa? Ini Tuhan mereka. Maka ketika Nabi mendakwahkan Islam, Tuhannya bukan itu. Wah, dicari oleh Umar. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Di tengah jalan ketemu orang. Kemana Umar? Mau mencari Muhammad. Mau apa? Akan kubunuh dia, membawa agama baru. Hai Umar, adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Kaget Umar. Kaget. Siapa adiknya? Yaitu Fatimah binti Khattab. Jadi kebetulan namanya sama ya, dengan putri Nabi namanya Fatimah, ini binti Khattab, kalau Fatimah binti Rasulullah ya. Di tengah jalan ketemu orang, akhirnya nggak jadi mencari Rasulullah SAW, lalu mencari rumah adiknya. Kemudian digebrak pintunya, ternyata ada adiknya di rumah. Sedang apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu digebrak, langsung ditanya, benarkah engkau sekarang menjadi pengikut Muhammad? Kata Fatimah, mau apa? Kamu membunuh saya kak? Silakan dibunuh aku. Silakan. Intinya Umar tidak setuju. Lalu diketahui, digenggam oleh Fatimah itu adalah apa, robekan-robekan kertas. Sebab Quran dulu itu tidak ada Quran Pak Ibu ya. Quran itu berserakan. Ya, berserakan di mana-mana, di batu-batu, di kulit-kulit ya. Ya, tidak ada kodifikasi. Kodifikasi itu pada masa yaitu Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Itu pun Qur'annya masih nggak ada titiknya, namanya ba ta sa itu tidak ada titiknya, cuma begini saja. Yang namanya jim ha kha tidak ada bedanya. Namanya sin dan shin tidak ada bedanya. Lalu bagaimana? Pada tahun 180 Hijriah baru ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dan Al-Khalili sebagai pujangga Islam merumuskan sebuah kalimat bahasa Arab yang namanya ba, bunyi ba itu kasih titik bawah, yang namanya ta itu kasih titik 2 atas, yang namanya sa itu titik 3 sa, itu. Jadi zaman Nabi tidak ada titik-titik, apalagi harokat. Harokatnya kemudian ba, bagaimana bisa berbunyi babibu, kasih alif di atas panjang. Bagaimana bisa bi dikasih ya bawahnya?
Bagaimana bisa bu dikasih wawu, jadi babi bu tulisannya ngaco begitu. Kemudian dirumuskan, disederhanakan lagi. Alif dipotong separuh menjadi harokat fathah, ya, dikecilin. Lalu ya yang seperti itu ya, ada kepalanya dipotong menjadi kasroh bawah. Wawu yang gede itu kemudian dikecilin, wawunya menjadi domahu. Jadi babi bu itu tahun 180 Hijriah. 180 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Padahal Rasulullah wafat itu tahun 11 Hijriah. Jadi berapa tahun yang lalu, zamannya siapa? Abu Bakar, Al-Quran belum sedemikian adanya. Tapi terjadi kodifikasi, pengumpulan menjadi mushaf atas usulan daripada Umar bin Khattab. Pada masa Utsmani disempurnakan lagi menjadi istilah mushaf Utsmani. Ya, tulisannya itu pun tidak ada harokatnya, belum ada titik-titiknya. Masya Allah, ya. Begitu diketahui Siti Fatimah binti Khattab, adiknya tadi itu direbut, dikatakan jangan engkau najis Kak, jangan engkau pegang Kak Umar, ya kau najis. Oh penasaran ini, kok disebut najis? Emangnya apa? Oke, kalau tidak bisa ku pegang, tolong bacakan. Maka dengan izin Allah, Fatimah binti Khattab, adik daripada Umar bin Khattab, membacakan yaitu surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Umar linglung, langsung tunduk dengan dua ayat yang dibaca tadi itu. Masya Allah, hidayah turun. Begitu turun, langsung menangis kepada adiknya, tolong tunjukkan di mana Muhammad sekarang. Fatimah masih kata, tidak perlu engkau tahu. Kata Umar, bukan, aku akan syahadat. Subhanallah, hidayah, ya merinding kita itu, belajar seperti itu. Yang namanya hidayah itu sudah jadi orang cari Muslim. Maka akhirnya ditunjukkan di antara oleh Fatimah binti Khattab, yaitu Umar bin Khattab kakaknya, di rumahnya Al-Arqam. Maka dikenal dengan Darul Arqam sekarang ini. Banyak istilahnya, yayasan-yayasan namanya Yayasan Darul Arqam gitu ya. Karena Arqam itu tempat ini taklim ya, tempat halakoh taklim. Itu pas ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu di rumahnya Al-Arqam, maka disebut dengan Darul Arqam. Begitu Umar kelihatan dari luar, sahabat yang sedang menerima tausiah dan nasihat Rasulullah kabur. Kenapa kabur? Karena Umar dianggap ini masih orang jahat, orang yang membunuh Rasulullah. Kabur semua, ya, lari terbit-bit, sembunyi. Rasulullah sedang menangkan, nggak usah takut, bisa jadi Allah berkehendak lain. Tapi tetap kabur Pak, sembunyi. Akhirnya datanglah Umar. Kok dengan Fatimah ada apa? Ya, ternyata datangnya adalah, ya Muhammad, ini hari aku bersyahadat menyaksikan Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku. Para sahabat yang sembunyi, Allahu Akbar. Ya, jadi itulah maksudnya Umar bin Khattab Ibu sekalian ya. Dan perjuangannya luar biasa, bagaimana sampai ekspansi ke Romawi, ke Persia ya, sampai ke Mesir itu pada zaman Umar ya. Sudah diawali pada zaman Abu Bakar. Kalau kita nggak baca, nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana perjuangan para sahabat itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa sebagai tujuan ultimate goal kita untuk berpuasa. Ya. Kemudian ketika kita yakin bahwa diri kita itu bisa kok, bisa. Kita itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita diciptakan dalam kondisi fitrah. Anaknya siapapun, orang Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semua itu fitrah. Ya, kesucian. Karena itu berpotensi kita bisa bertakwa, tentunya dengan pertolongan inayah Allah. Berikutnya dengan puasa membangun takwa ini, mujahadatun nafsi dibarengi dengan positive thinking ya. Dengan puasa yuk kita itu selalu husnudzon dengan orang lain. Hidup sehat adalah husnudzon. Hidup yang tidak sehat sering buruk sangka dengan tetangga. Ya. Pokoknya selalu baiklah prasangka kita itu. Ya, tetangga beli gini, prasangka yang baik aja. Gak usah ngomong jangan-jangan. Ya jangan-jangan. Gak usah jangan-jangan. Ya, seperti kita nyopir aja Pak. Ya, yang kita alami kan di jalan ya.
Kadang mobil depan kita mendadak berhenti, kita ke kanan, dia ke kanan, kita mau ke kiri, dia ke kiri. Ini kalau nggak prasangka baik itu kesel, gitu ya, kesel. Atau kita di depan diklaksoni dari belakang, din 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 din, din. Itu kan kesel banget, ya, kesel banget itu. Kok diklaksoni terus, bukan teman, bukan siapa, bukan tetangga, nggak kenal, klakson terus. Ini namanya sedikit marah yang belakang itu. Nah kita kalau terpancing, kalau kita suudzon pasti juga marah, nggak sehat kita. Bagaimana kita bisa husnudzon? Ada di depan kita mobil kok pelan-pelan, kita akan kira mungkin di situ ada ibunya yang sedang sakit, mungkin rawat jalan, gitu kan? Atau mungkin ada ibu hamil di dalam sana, kita pelan-pelan, gitu, ya. Ketika kita di klakson belakang, oh mungkin di belakang ada orang yang sakit perut tuh ingin ke belakang, udahlah, husnudzon aja. Insya Allah kalau husnudzon itu sehat kita ya, sehat. Insya Allah sehat, jantung tidak naik, tensi tetap standar ya. Tidak kemudian dipaksa dengan klakson, akhirnya jantung kita naik, tensinya naik, bahaya. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah. Tolong, ayo sama-sama selama Ramadan ini sunnah-sunnah dilakukan semua. Qobliyah ba'diyah, sunnah wudhu, masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar masjid harus kaki kiri. Sama ke rumah, masuk kaki kanan, begitu keluar dari rumah keluar dengan kaki kiri. Oh, lupa, nggak boleh lupa, ya. Ini amalan harian kita setiap saat ya, jangan lupa dong. Termasuk ke masjid, sampai Nabi berikan doa kan, Allah maftahli abwaaba rahmatik, gitu kan, kasih doa, ya. Jangan lupa masuk masjid. Demikian rumah juga kalau bisa ditempatkan. Insya Allah kalau hadirin, kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki kita kok, ya. Jangan kalau lupa ya sudah lupa, tapi diingat, oh masuk masjid kaki kanan, oh mau keluar dari masjid kaki kiri, begitu. Itu sunnah ya, sunnah. Buka, makan, minum juga sambil duduk, jangan walaupun sudah beduk berbunyi, waktunya berbunyi, wah cepet sambil minum, wah bla 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 di depan kulkas bla 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 bla. Duduk yang baik ya. Secara apa? Secara medis pun juga bagus ya, bagus. Saya benar ini. Oke, berdoa dengan khusyuk dan apa yang dikarunia Allah sifat takwa. Kita minta kepada Allah agar dikaruniai sifat-sifat takwa. Ya, harus berdoa Pak ya. Orang Islam itu doa itu apa namanya? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu pedangnya orang mukmin. Pedang. 17 Agustus terjadi kemerdekaan Indonesia. Kekuatan kita nggak berbanding dengan kekuatan Belanda, ya kan? Tapi karena doa, nah, tentunya doa ikhtiar, tawakal, takdir, gitu ya. Doa udah pernah saya sampaikan kan, merajut takdir itu ya. Jadi doa, tawakal, ikhtiar dulu, ikhtiar. Jadi ikhtiar, lalu tawakal, baru takdir. Yang terakhir menerima kenyataan hidup itu dengan ikhlas. Maka kita ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah berikan ridho ya Allah tetap setelah ketetapanmu ya Allah. Bapak Ibu detik ini berada di sini, mungkin ada pas mestinya ada yang di luar kota, ya ketemu keluarga family, wah mestinya saya nggak duduk di sini, ketemu keluarga bla bla. Enggak. Detik ini adalah yang terbaik oleh Bapak Ibu. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian ande-ande dapat undangan Pak Gubernur, kemudian Bapak Ibu ada acara kematian tetangga, wah mestinya saya harus bertemu dengan gubernur ini tetangga. Bukan, selama kita saat itu di situ, itu yang terbaik untuk kita. Itulah kodoknya Allah, ya. Maka kita ridho termasuk tentang hidup kita ini ridho, ya. Kalau nggak ridho bagaimana? Padahal hidup itu sangat misteri, tadi ya. Kita nggak pernah minta hidup, kita dihidupkan oleh Allah. Dan uniknya ketika kita sudah hidup, nggak pernah ada yang bisa menolak tentang kehidupan kita. Apakah ada orang? Kita nggak pernah menolak, ya. Kita pun juga nggak pernah minta hidup itu. Dihidupkan oleh Allah, dilahirkan. Kalau kita bisa minta, mungkin kita minta di tengah istana sana lahir, atau kita minta dilahirkan di sekitar Ka'bah sana biar kita sering tawaf. Itu kalau bisa minta, itu given Allah. Ya, given Allah. Demikian pula ketika kita sudah lahir, nggak pernah ada bayi lalu menolak kehidupan itu.
dalam segala hal. Dan orang tua sejelek apapun orang tua, ya, kecuali orang tua yang gila, kelahiran anak tidak merupakan sebuah harapan. Ada itu orang yang saya itu nggak mengharapkan sebenarnya anak lahir sini. Ya, itu orang gila itu ya. Ya, yang namanya kucing ayam aja, subhanallah dikawal oleh ininya induknya ya. Kalau kita dekatian langsung ditaruh kucing apalagi ya, kucing. Itulah hadirin sekalian muliakan, dalam konteks itu orang bertakwa disebut dengan muttaqin. Jadi tujuan kita puasa, esensi takwa ada dua hal: jalankan perintah, tinggalkan larangan. Perintah apa? Perintah ada 12 perkara, prinsip hidup orang mukmin. Ini. Jadi ini lakukan 12 perkara ini. Apa ada perkara? Ini terbagi dari 3 poin besar: iman, Islam, ihsan. Iman itu 6 rukun iman kan? Islam itu arkanul Islam ada 5. Lalu satu lagi ihsan. Jadi rukun iman dilakukan, rukun Islam dilakukan 11. Satu lagi ihsan. Apa ihsan itu? Di dalam terminologi bahasa disebut dengan anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu ka'annahu yarak. Ihsan itu adalah ekspresi kita ketika kita beribadah seolah kita berdialog langsung dengan Allah. Bila kita tidak mampu untuk mendialogkan diri kita pada Allah, yakinkan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Itu aja. Puasa, kemana kita diawasi? Kemana saja oleh Allah. Ya, dalam kondisi rapat, wah, rapat seharian ini capek banget. Nah, terus gimana? Aduh, ingin minum saja. Ya, minum di belakang. Allah tetap mengawasi. Itu ya, ihsan kita itu. Jadi 12 perkara. Nah, 12 perkara ini lakukan selama 12 masa. Apa itu 12 masa? 12 masa itu artinya sanatan, setahun penuh. 12 bulan. Jadi kalau satu masa, 1 bulan, 1 tahun ini, lalu pada masa berikutnya kita lakukan lagi sempurna. Maka Allah katakan udkhulu fisilmi kafah. Masukkan Islam sempurna di sini. Yang kedua, peninggalan muttaqin dalam arti meninggalkan larangan. Nah, larangannya ada 2 hal. Ya, haram, hal-hal yang haram. Haram ada 2. Ada hal yang syubhat. Haram itu lidzati wal aridi. Ada haram karena zatnya. Babi apapun dimasak kayak apapun, sedikit banyak apapun tetap haram. Kulitnya haram, bulunya haram, tulangnya haram, lemaknya haram, darahnya haram, semuanya haram. Nas. Beda dengan air minum. Misalnya di sini kita nggak puasa lalu disediain minum. Airnya halal tapi bisa menjadi hukum haram. Kenapa? Karena mungkin saya minumnya berlebih-lebihan. Atau mungkin saya memaksa minta, padahal airnya itu mengambil barangnya orang. Halal tapi menjadi haram. Itu namanya bil aridihi. Ya. Nah, yang syubhat ini nggak jelas. Remeng-remeng kita sebut haram enggak, kita sebut halal juga enggak. Ini ada dompet, miliknya siapa ya? Nggak ada orang. Aduh, awak butuh uang. Dibuka, masya Allah. Ya. Terus gimana ini? Haram. Ya, ini barang nemu, tapi halal juga enggak, ragu akhirnya. Apa sikap Islam mengajarkan kita? Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang meyakinkan. Nah, jadi itu sikap kita, ya. Jadi itulah esensi ketakwaan sebagai ultimate goal daripada puasa kita. Ya, insya Allah sampai di sini aja ya. Nanti Bapak Ibu mungkin ada tadarus atau apa yang kesiangan. Ya, ini sebenarnya masih ada nilai-nilai ini, nilai-nilai dan aplikasinya adalah satu, aktualisasi nilai saum, aktualisasi yang kedua, aktualisasi yang ketiga, aktualisasi yang keempat, aktualisasi yang kelima. Singkatnya tinggal muhasabah kita. Sudah kita bergembira, insya Allah bergembira. Ramadan bulan rahmat, ampunan dan pembebasan api neraka. Seberapa jauh kita mengintai untuk meraih maghfirahnya, insya Allah kita lakukan mulai awal sampai akhir. Semangat ya. Dengan melakukan ibadah saum kita berharap ada enten makna, disiplin ya, kan disiplin. Sahur jam berapa, buka jam berapa, kan disiplin. Jangan sampai sahur melebihi waktu, jangan sampai buka mengawali belum waktunya buka. Itu namanya bukan disiplin, ya kan ya? Walaupun Nabi katakan apa? Berbukalah di awal waktu. Tidak berarti bahwa sebelum waktu 5 menit sebelumnya lalu kita buka dulu, tidak juga ya. Disiplin, baik itu kita di rumah maupun termasuk di luar rumah, di kantor. Kesimpulannya,
Kita harus mulai bergembira saat datangnya Ramadan atas kepercayaan atau amanah suci ini. Kita menjalankan ibadah sepenuh hati. Sepenuh hati itu harus imanan wahtisaban, iman pada Allah, ihtisaban mengharap ridho Allah, pahala Allah. Yang kedua, Ramadan bulan rahmat, ampunan dan pembebasan dari neraka, wajib bagi kita untuk mengintainya, untuk meraihnya. Wajib, apalagi nanti ada malam Lailatul Qadar. Sisi lain keagungan ibadah saum adalah hidup disiplin. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri, dari keluarga kita, lingkungan kita. Di saat kita berkarya, baik nyangkut masalah ibadah langsung ataupun ibadah ghairu mahdhur. Di mana? Di rumah, di luar rumah. Ya, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diwarnai dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, semoga diberikan kekuatan jasmani rohani sehingga sempurna sampai akhir bulan. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.